Kalau orang sudah ditolong dan mendapatkan kasih Tuhan, bagaimana mereka dimampukan bukan hanya menerima apa yang baik daripada Tuhan, tetapi juga melalui tuntunan Roh Kudus yang menjadi roh penolong dan penghibur buat kehidupan kita umat percaya. Kita juga dimampukan menjadi saksi penyertaan yang berasal daripada Tuhan, agar kita dimampukan menyatakan apa yang menjadi kebaikan, apa yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kita walaupun sering diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan hidup. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali lagi bersama kami dalam kanal YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Ibu Bapak serta saudara-saudariku, pertemuan kita kali ini akan membahas teks khotbah untuk Pentakosta yang kedua di hari Senin 25 Mei 2026. Kita akan membahasnya bersama dengan salah seorang hamba Tuhan yang juga melayani di tengah-tengah distrik 20 Kepulauan Riau. Mari kita sambut Ibu Bapak serta saudara-saudariku, Amang Pendeta yang datang menjadi narasumber kita. Horas Amang. Horas, Amang Pendeta. Bagaimana kabarnya Amang Pendeta? Sehat selalu. Iya, Amang Pendeta, sebelum kita mulai podcast ini, ada baiknya kami sampaikan kepada Amang Pendeta untuk memperkenalkan diri dan agar Amang Inang jemaat kita yang menonton YouTube ini dapat mengenal dengan baik. Silakan Amang Pendeta. Terima kasih Amang Pendeta. Buat seluruh pemirsa, nama saya Pendeta Parlindungan Lumban Tobing, istri Boru Silaban. Kepada kami dikaruniakan 3 orang anak, laki-laki semua. Yang paling besar sudah selesai kuliah, yang paling kecil masih kuliah di semester 5. Demikian perkenalan Amang Pendeta. Melayani di mana Amang Pendeta? Saya melayani di HKBP Taman Lestari Resort Batu Haji Lama. Iya, terima kasih Amang Pendeta, Ibu Bapak serta saudara-saudari. Kita akan mulai podcast ini, kita mulai dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas kebaikan pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Kami boleh bersama-sama menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau bersama-sama belajar, mendengar dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar dalam Pentakosta kedua di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Tuhan juga yang memberi hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan bersama kami saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Nehemia pasal 9 ayat 20-31, itulah firman Tuhan yang akan kita dengar dalam Pesta Pentakosta yang kedua di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka, juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa, dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu,
ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu Engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayang-Mu yang besar Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu, dan Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayang-Mu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersih tegang leher dan tidak mau dengar. Namun, bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu, Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu, tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali, dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibu, bapak, serta saudara-saudariku, langsung saja kita berikan kepada Amang Pendeta Tobing. Silakan Amang, yang menjadi latar belakang atau yang bisa kita ambil dari teks ini, kami berikan kepada Amang Pendeta. Terima kasih buat Amang Pendeta. Bapak, Ibu, serta saudara, Nehemia adalah seorang nabi yang Tuhan perintahkan untuk membawa bangsa Israel pulang dari tanah Babel untuk kembali ke tanah perjanjian, yaitu Yerusalem. Ini merupakan masa pemulihan yang Tuhan berikan buat kehidupan bangsanya setelah terbuang selama 70 tahun di negeri Babel. Di pasal 9 ini, bagaimana Nehemia mengajak bangsa Israel, seperti kata falsafah, untuk mengingat masa lalu sebagai bekal mempersiapkan masa kini dan mempunyai tujuan untuk masa depan. Oleh karena itu, di momen pembaharuan yang akan Tuhan percayakan buat kehidupan bangsa yang dipulangkan kembali, mereka bagaimana dimampukan untuk mengingat apa yang sudah nenek moyang mereka lakukan untuk dapat membaharui diri untuk memperoleh kehidupan yang benar, dan juga menunjukkan bagaimana mereka sudah diperbaharui dan menerima kuasa yang dari Tuhan melalui bimbingan Roh-Nya. Nah, di bagian ini diajak oleh Nabi Nehemia bagaimana mereka yang Tuhan beri kepercayaan itu mau memiliki kerendahan hati, bukan seperti kehidupan nenek moyang mereka yang setelah merasakan kebaikan Tuhan malah melupakan Tuhan dan bersifat congkak, sehingga sering
lebih menunjukkan kesombongan diri dan bahkan meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Nehemia ingin bagaimana mereka dimampukan bukan hanya dapat membangun kembali Yerusalem, tetapi yang terutama bagaimana mereka dapat membentuk dan menjadi pola bangunan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan sebagai latar belakang sebelum kita memasuki ayat 20 sampai ayat 31. Demikian, Amang Pendeta. Terima kasih Amang Pendeta. Ibu Bapak serta saudara-saudariku, siapa Nehemia yang pasti dia adalah orang yang paling mengenal bangsa itu. Itu tadi yang disampaikan oleh Amang Pendeta Tobing. Itu sebabnya Nehemia mengajak supaya mengingat kembali, menyegarkan ulang ingatan mereka bagaimana perbuatan Allah di dalam kehidupan bangsa itu yang membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan, dan Tuhan sudah memberikan apa yang Tuhan janjikan. Maka jangan kembali lagi. Itu ya Amang Pendeta ya. Amang Pendeta. Ya, Amang Pendeta, langsung saja Amang Pendeta yang menjadi pointernya atau apa yang bisa kita ambil jadi penasaran ini Amang Pendeta. Silakan Amang Pendeta. Terima kasih Amang Pendeta. 3 poin yang bisa menjadi bahan perenungan melalui nats firman Tuhan kita pada hari ini. Di ayat yang ke-20 sampai ke-25, Nehemia mengajak bangsa itu melihat bagaimana baiknya Tuhan melalui rohnya yang menunjukkan kasih dan juga kesabaran walaupun bangsa tersebut sering melanggar dan bahkan tidak menunjukkan kepercayaan atau berpaling kepada Tuhan dalam kehidupan yang mereka jalani, yang dimana Nehemia mau mengingatkan bangsa Israel yang masuk ke tanah Yerusalem untuk semakin mensyukuri pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang sudah menolong mereka selama 70 tahun di tanah Babel dan 40 tahun dalam tuntunan untuk sampai ke tanah Kanaan pada masa nenek moyang mereka. Jadi poin pertama, bagaimana mereka melihat penyertaan Tuhan yang tak terputus. Walaupun ada banyak pelanggaran, ada banyak hal yang mendukakan Tuhan dari kehidupan bangsa Israel. Namun Tuhan ingin mereka mengingat pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang tidak mengingat-ingat akan kejahatan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Poin yang kedua, Nehemia mengajak dan mengingatkan mereka bagaimana siklus kehidupan yang terjadi dalam kehidupan bangsa tersebut yang selalu jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan memberi pelajaran dan mereka mau menunjukkan ketaatan dan pertobatan atas peringatan Tuhan buat kehidupan mereka, sehingga disitulah berkat-berkat Tuhan mengalir buat kehidupan bangsa Israel walaupun di tanah perbudakan, baik waktu di Mesir maupun di Babel. Bagaimana mereka juga setelah masuk ke Yerusalem, mereka juga mau menunjukkan arti kasih Tuhan yang membuat mereka hidup dalam kedisiplinan agar mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang membuat kedukaan di mata Tuhan. Jangan lagi terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, kehidupan rohani yang suam-suam kuku. Tapi bagaimana mereka mampu membuktikan bahwa teguran Tuhan bukan hanya mengingatkan, tetapi juga menuntun mereka kepada pembaharuan hidup yang lebih baik dan dimampukan untuk menunjukkan bukti kasih Tuhan
yang begitu besar buat kehidupan mereka. Yang terakhir, bangsa Israel diingatkan akan kesetiaan Allah dan belas kasihan Tuhan yang besar, sehingga bagaimana bangsa Israel dimampukan tidak mengulang kesalahan, berbalik dari Tuhan, tetapi menunjukkan kesetiaan dan juga bagaimana mensyukuri belas kasihan Tuhan dengan menjadi gambaran kehidupan bangsa yang dipilih Tuhan, yang mampu untuk menunjukkan peran Roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga bukan hanya terselamatkan, tetapi juga bisa menjadi pancaran kebaikan dan kasih yang daripada Tuhan. Oleh karena itu diajak buat kehidupan bangsa Israel untuk membuktikan keterpanggilan mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh terpilih, yang penuh dengan belas kasihan Tuhan dan mampu untuk menjadi jalinan karunia Tuhan buat kehidupan mereka ke depan. Demikian 3 poin yang bisa menjadi bahan untuk renungan dalam Nats Nehemia 9 ayat 20-31, Amang Pendeta. Terima kasih Amang Pendeta. Ibu Bapak serta saudara-saudariku, kalau boleh saya ambil Amang Pendeta yang pertama, kasih Tuhan yang tak pernah terputus, baik dari masa pembuangan sampai kepada penghantaran atau Kembali. Allah yang mengembalikan bangsa itu ke Yerusalem. Yerusalem. Itu yang pertama, artinya kasih Tuhan itu tidak pernah terputus, sekalipun keadaan tidak baik, sekalipun situasi tidak baik-baik saja. Tapi kasih Tuhan tetap ada kepada orang yang dipilih. Yang kedua, perbuatan Allah. Dan yang ketiga, jawablah, responlah akan perbuatan Allah itu dengan kesetiaan. Dan ingatlah bahwa itu adalah pekerjaan Roh Tuhan yang memperbolehkan kita tetap setia dalam Dia sebagai umat yang terpilih. Begitu Amang Pendeta? Ya, Amang Pendeta. Terima kasih Amang Pendeta. Kebetulan ini adalah sebagai teks khotbah untuk atau evangelium untuk Pentakosta yang kedua. Salah satu ciri khas gereja HKBP, perayaan-perayaan besar dari Natal, Paskah, dan begitu juga Pentakosta akan dirayakan 2 kali. Amang Pendeta, untuk Pentakosta kedua ini, topik minggunya Allah memberikan rohnya. Nah, bisa juga ini emang jadi closing statement, bisa jadi pernyataan terakhir. Apa yang bisa kita lihat Amang Pendeta ketika topik minggunya menyatakan Allah memberikan rohnya dengan Nehemia 9 ayat 20-31, Amang Pendeta. Silakan Amang Pendeta. Terima kasih buat Amang Pendeta yang bisa kita aplikasikan melalui Nats ini dalam tema Allah memberikan rohnya, diajak buat kehidupan umat percaya pada masa kini, juga mau belajar kalau orang sudah ditolong dan mendapatkan kasih Tuhan, bagaimana mereka dimampukan bukan hanya menerima apa yang baik daripada Tuhan, tetapi juga melalui tuntunan Roh Kudus yang menjadi roh penolong dan penghibur buat kehidupan kita umat percaya. Kita juga dimampukan menjadi saksi penyertaan yang berasal daripada Tuhan, agar kita dimampukan menyatakan apa yang menjadi kebaikan, apa yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kita walaupun sering diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan hidup. Yang kedua, bagaimana umat percaya yang diberikan Tuhan roh penolong itu dapat menjadi keteladanan, agar seperti yang Tuhan lakukan, walaupun hal yang baik yang dilakukan sering direspon menjadi ketidakbaikan dan kedukaan, tetapi kasih Tuhan terus mengalir, terus nyata buat umat yang dikasihi. Ini juga mengajak kehidupan setiap orang percaya mampu meneladani kasih dan kebaikan Tuhan, bukan untuk mengharapkan balas, bukan untuk menuntut penghargaan, tetapi bagaimana kita merespon kasih dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kita menjadi baik dan juga patut untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian Amang Pendeta yang bisa
menjadi renungan untuk bahan aplikatif di Pesta Pentakosta yang kedua dalam tema Allah memberikan rohnya. Terima kasih Amang Pendeta. Baik Ibu Bapak serta saudara-saudariku, sudah begitu sistematis yang disampaikan Amang Pendeta Tobing dari latar belakang teks sampai kepada ayat per ayat sampai kepada aplikatifnya. Ada lagi Amang Pendeta yang mau disampaikan? Ya, sebagai closing Statementnya. statementnya mungkin kita diajak bagaimana orang-orang percaya bukan hanya menjadi tegar dan juga taat kepada Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan, tetapi tetap mau bersyukur dan melihat bahwa bukan karena hebat, kuat, dan kuasa kita, tetapi semua adalah berkat kasih Tuhan, sehingga keberhasilan, sukacita, dan kebaikan Tuhan pada akhirnya boleh dipakai oleh setiap orang percaya untuk menjadi kesaksian atas hormat dan kemuliaan Tuhan buat kehidupannya. Demikian Amang Pendeta. Terima kasih Amang Pendeta. Ibu Bapak serta saudara-saudariku, demikianlah yang bisa kita terima dari Amang Pendeta Tobing yang bersumber dari Nehemia 9 ayat 20 sampai 31 yang menjadi bahan reflektif kita untuk Pesta Pentakosta yang kedua di hari Senin 25 Mei 2026. Kiranya kita dengan sukacita menerima firman Tuhan dan melalui kekuatan roh Tuhan kita bersama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Amang Pendeta, supaya lengkap dan sempurnalah pertemuan kita ini, kami minta Amang Pendeta untuk menutup di dalam doa. Silakan Amang Pendeta. Terima kasih Amang Pendeta. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan, belajar dari kehidupan bangsa kepunyaan Tuhan, yang boleh Tuhan ajak melalui hamba-Mu Nehemia untuk dapat melangkah lebih baik pada masa kini dan juga mempersiapkan masa depan untuk menjadi alat kemuliaan dan juga membesarkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada hari ini kami juga memperingati hari turunnya Roh Kudus. Biarlah setiap jemaat yang merindukan kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya bukan hanya sekedar menanti-nanti dan mengharapkan, tetapi juga sudah mempersiapkan diri bagaimana mereka dapat mengisi kehidupan pada masa kini dan tujuan untuk menjadi shalom Tuhan pada masa depan, agar kesaksian jemaat gereja boleh membawa damai sejahtera pertama-tama buat kehidupan di sekitarnya dan juga bangsa Indonesia yang sedang mengalami banyak pergumulan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami dan seluruh orang-orang yang percaya yang sudah merasakan kuasa Roh Kudus untuk kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang yang setia, taat, dan tidak jatuh kepada kesombongan, ketegar tengkukan, dan juga lebih di dalam kelemahan yang bisa dijadikan alibi karena kedagingan kami. Berkati seluruh handai tolan dan saudara yang rindu akan pertolongan dari Roh Kudus, untuk mereka juga semakin bersandar dan mau datang ke hadirat Tuhan, agar kami boleh sama-sama disatukan dalam satu panggilan, menyaksikan Tuhan, kuasa Kristus, dan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami menjadi orang-orang yang terpilih di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Amang Pendeta. Terima kasih, Amang. Ibu bapak serta saudara-saudariku, demikianlah ulasan khotbah untuk Pesta Pentakosta yang kedua 25 Mei 2026. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan dan sukacita dan kesehatan selalu menaungi kita. Terima kasih Amang Pendeta, kiranya kembali ke HKBP Taman Lestari di dalam sukacita dan penuh dengan semangat daripada Tuhan untuk melanjutkan pelayanan. Ibu bapak serta saudara-saudariku, teriring salam dan doa dari seluruh pelayan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Horas.